Selamat pagi kawan Humas, kembali lagi di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara bersama saya Bribtu Gendis Purba dan saya Bribtu Novriana Nasution. Nah, kawan Humas, hari ini narasumber yang hadir seorang polisi dan juga mengemban tugas sebagai seorang dokter. Tentunya tugas yang sangat mulia nih kawan Humas. Siapa lagi kalau bukan Kabid Dokes Polda Sumatera Utara Kombes Pol Dr. Gigi Agustinus Mulyanto Hardi dan Bapak Ibda Dr. Moriko Madadoni Sebayang. Halo Bapak, terima kasih sudah berkesempatan hadir di podcast Polda Sumatera Utara nih Bapak. Kita tanya kabar dulu kali ya. Bapak apa kabar? Baik. Nah, kalau mau kita bahas nih ya Bapak mengenai pekerjaan Bapak sebagai seorang polisi dan juga seorang dokter, itu kesan-kesannya kayak gimana sih Pak? Karena kan itu dua tugas profesi yang sangat berbeda. Jarang sekali nih Pak bisa mengemban dua tugas yang berat ini Pak, polisi juga dokter gitu Pak. Baik. Jadi sebetulnya sama saja ya, hanya saya tetap melaksanakan tugas di bidang kesehatan. Hanya kebetulan saya juga berbaju polisi. Dan sepanjang penugasan saya selalu berada di bidang kesehatan. Hanya beberapa kali lah, nggak banyak di luar kesehatan. Tapi intinya tetap saya mengemban tugas sebagai penanggung jawab di bidang kesehatan. Jadi sejalan gitu ya Pak? Jadi sejalan ya Pak. Pak, di luar dari sini ada juga buka praktek nggak sih Pak? Pada awalnya saya sempat Buka praktek juga Pak? ya membuka praktek. Tapi semakin kesini dengan beban tugas yang menjadi tanggung jawab saya kehabisan waktu untuk itu. Jadi tidak sempat lagi untuk melaksanakan praktek sebagai klinisi seorang dokter gigi. Lebih fokus pada tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kabid Dokes. Dokes ya Pak. Berarti polisi juga tetap bisa buka praktek. Berarti bisa juga terbuka praktek ya Pak? Asal dia bisa membagi waktu dan tentu saja harus memprioritaskan tugas pokoknya sesuai jabatannya. Kalau praktek dokter gigi itu kan untuk kepentingan pribadinya. Betul. Gitu. Nah Pak, Bapak kan berarti sebelum masuk menjadi anggota Polri dokter dulu ya Pak? Atau sudah dokter dulu Pak? Jadi waktu itu ada program perwira beasiswa militer sukarela, Sepamilsup, di mana di situ dipersyaratkan boleh sebelum jadi dokter gigi. Jadi persyaratan menempuh berapa SKS, kemudian mendaftar, seleksi, kemudian cuti ikut pendidikan, dilantik perwira baru melanjutkan. Oh, berarti bersamaan dia ya Pak ya? Bersamaan sampai selesai. Gitu. Nah Pak, ini kan mungkin saat ini sedang mulai nih Pak dilaksanakan vaksinasi booster 2 di kalangan masyarakat nih Pak. Nah, sejauh mana sih Pak udah pelaksanaannya nih Pak? Ya, sesuai ketentuan surat edaran dari Kemenkes, sekarang booster 2 kan diperuntukkan untuk tenaga kesehatan. Kemudian sekarang sudah masuk ke lansia. Lansia ya Pak. Jadi booster 2 baru boleh untuk para tenaga kesehatan dan lansia. Jadi seperti kami di polisi yang tenaga kesehatan sudah semua nih. Sudah semua ya Pak. Ya, 100%. kemudian untuk masyarakat umum baru boleh untuk lansia yang bisa dilakukan booster sesuai surat edaran itu. Dan ini juga diatur oleh sistem piker. Jadi yang bisa di-input di piker adalah yang boleh booster 2 adalah yang tenaga kesehatan dan lansia. Nanti secara bertahap akan masuk ke golongan masyarakat yang lain gitu. Nah Pak, itu jenis vaksinnya masih sama juga Pak? Seperti sebelumnya Pak? Saat ini untuk booster 2 yang tersedia Pfizer untuk Sumatera Utara. Oh masih Pfizer ya Pak? Pfizer ya. Mungkin kita juga tanya-tanya Pak Moriko kali ya, biar nggak diam-diam aja mungkin Bapak juga biar mana tahu ada yang kecantol sama Pak Moriko dari nonton podcast ini. Pak, Bapak sendiri sebelum masuk polisi memang sudah menjadi seorang dokter apa gimana Pak? Siap, kalau yang sekarang baru berbeda dengan zaman komandan beliau. Ya? Kami harus ada STR definitif dulu sebelumnya. Menjadi dokter dulu baru pendidikan. Berbeda dengan saya ya. Berbeda ya Pak zamannya. Ya.
berarti harus dokter dulu baru bisa jadi polisi. Siap. Mengingat di sekarang vaksin booster 2 itu hanya diperuntukkan untuk lansia Bapak. Tapi kan nantinya seluruh masyarakat akan menerima vaksin booster 2 ini. Ya. Nah, bagaimana untuk ibu hamil dan menyusui? Ya, memang sekarang prioritas untuk tenaga kesehatan dan lansia, tapi nanti juga akan datang gilirannya untuk yang lain, termasuk ibu hamil dan menyusui. Seperti persyaratan vaksin 1, 2, dan 3 tentunya, atau booster 1, booster 2 akan menyesuaikan, yaitu paling aman 13 minggu, setelah 13 minggu siap kehamilan. Nah Pak, untuk waktu yang tepat menerima vaksin booster 2 ini kapan Pak? Menurut dari Kemenkes 6 bulan setelah 6 bulan. pelaksanaan booster 1. 6 bulan setelah pelaksanaan booster 1 ya Iya. Pak. Nah untuk efeknya nih Pak, efek yang dirasakan setelah booster 2 ini apa aja sih Pak? Mungkin Biasanya, kan, biasanya. Soalnya kan dulu-dulu kita juga ngerasain kayak demam, demam, meriang gitu. ya. Ya, memang variasi. Kalau kita tanya yang sudah, termasuk saya, ada demam sedikit, ada rasa pegal sedikit, tapi ada juga yang tidak merasakan apa-apa, seperti biasa. Jadi variasi setiap orang. Jadi berbeda-beda tergantung ketahanan tubuh mungkin ya Pak ya? Mungkin. Nah, ini yang bikin aku penasaran nih, Nabil. Kenapa bisa dirasakan seperti itu, Bapak? Karena ada reaksi dari tubuh kan, itu kan ada virus yang dilemahkan dan dimasukkan, sehingga ada respon dari tubuh kan untuk melawan virus itu, berupa reaksi demam dan pegal-pegal dan mungkin rasa lemas. Tapi bagi yang orang-orang tertentu tidak merasakan apa. Biasa-biasa Ya. aja gitu. Nah Pak, ini kan Dokes sendiri juga tentunya berhubungan dengan kesehatan untuk personil juga ya Pak. Ya. Nah, saya pengen penasaran nih Pak, kalau untuk di Polda Sumut sendiri apa sih Pak jenis-jenis penyakit mungkin yang sering dialami sama personil Polda Penyakit Sumatera kronis, Utara? ya? Penyakit kronis mungkin Pak? Ya, jadi kalau penyakit kronis menurut data kami sudah kami urutkan nih. Yang paling banyak adalah penyakit gula atau diabetes. Gula ya Pak. Yang kedua jantung. Yang ketiga hipertensi, 4 paru, 5 jiwa, 6 stroke, kemudian 7 ginjal, dan yang terakhir saraf. Gula menduduki ranking pertama 27%. Gula ya Pak. Yes. Itu faktor penyebabnya apa sih Pak kalau gula itu Pak? Yang pertama memang ada faktor keturunan, yang kedua pola hidup, pola makan, ya, mereka yang menderita. Kemudian ya Pak. Nah Pak, kalau untuk saya penasaran nih tadi menarik, kalau untuk jiwa Pak, kenapa sih Pak, kenapa jiwa itu juga menjadi salah satu penyakit kronis nih untuk personil Polda Sumut? Sama dengan diabetes, ada faktor keturunan memang ya. Kemudian beban hidup ya. Beban tugas. Kemudian tugas juga mungkin. mungkin stres pekerjaan. Meskipun pada saat pertama mereka mau masuk seleksi itu ada tes kejiwaan, namun memang kadang-kadang setelah beberapa saat baru muncul karena stres penugasan, kemudian stres beban-beban yang lain, beban-beban kehidupan, mungkin ada masalah-masalah yang kemudian tidak terbaca waktu seleksi gitu. Nah Pak, yang dilakukan sama Bidokes untuk memantau personil yang mungkin untuk mencegahnya sih Pak, biar tidak terjadi hipertensi. Ya, ini menarik ya pertanyaan ini. Sebetulnya bukan hanya untuk hipertensi. Kami sudah membentuk atau menunjuk dokter sebagai dokter penanggung jawab masing-masing sakit kronis itu. Jadi ada dokter penanggung jawab diabetes, kami sudah tunjuk dokter Feni. Kemudian untuk jantung kami sudah tunjuk dokter Moriko penanggung jawabnya. Kemudian untuk sakit ginjal dokter Fenty. Untuk sakit jiwa itu sudah sama cancer itu ada Budame. Untuk sakit post stroke ada dokter Bowo. Untuk sakit penurunan imunitas, kemudian infeksi menular
seksual, kemudian infeksi virus yang lain ada dokter Lela di situ. Kemudian satu lagi udah 6 ya. Nah, dari kalau sudah terdata, maka dokter yang sudah kita tunjuk itu akan memonitor terus perkembangannya, rutinitas pengobatannya, kontrolnya, dia akan pantau. Dan kita sudah membuat grup WA masing-masing. Misal grup WA sakit jantung, di situ ada dokter penanggung jawabnya, di situ kita libatkan ada dokter penyakit dalamnya, sehingga teman-teman kita PNPP yang mengalami sakit itu bisa leluasa menanyakan di situ, dan dokter penanggung jawabnya bisa mengontrol gitu. Kemudian khusus hipertensi setiap minggu, setiap hari Selasa kita lakukan tensi rutin. Kita juga instruksikan kepada teman-teman di FKTP, di Polres-Polres itu juga melakukan hal yang sama. Setiap hari Selasa, ada yang setiap hari Jumat gitu. Dan diberikan obat secara rutin. Diberikan obat juga ya Pak secara rutin ya. Berarti kita juga boleh cek-cek tensi. Ya, tapi berarti boleh cek-cek tensi juga ya Pak. Harus, karena sekarang gini. Kalau dulu kan menderita hipertensi setelah umur usia tertentu gitu ya. Misal 45 tahun ke atas, sekarang anak muda pun ada yang. Demikian untuk ginjal. Sekarang trennya bukan hanya untuk orang yang lanjut usia yang kena sakit-sakit kronis itu. Sekarang udah anak muda pun kena. Udah mengenal umur sekarang ya Pak, semua bisa terkena. Ya. Karena pola hidup tadi. Pola hidup tadi. Nah, Nah, Pak, ini kan mungkin kita juga pengen mendengar dari Dokter Moriko ini ya. Jadi Pak Moriko, mungkin gimana sih Pak pengalamannya selama bertugas menjadi dokter juga polisi di Polda Sumut? Bapak, izin Pak, Bapak pengiriman dari Polda Sumatera Utara juga atau? Dari Polda Sumatera juga. Waktu itu lulus 2021, jadi pengalamannya baru 1 tahun lebih. Tapi sebelumnya juga sudah magang, jadi ya pengalamannya luar biasa Pak. Pengalamannya ya Pak. Siap. Ini Bapak sendiri kenapa sih mau masuk jadi anggota Polri? Kan mungkin kalau Bapak sebelumnya jadi dokter bisa aja buka praktek atau mungkin kan bisa sambil buka praktek. Oh iya bisa, maksudnya mungkin jadi dokter aja lah gitu kan, tadi rumah sakit mana gitu Pak. Siap, karena menurut saya pribadi pekerjaan yang mulia ya, karena disambung ada profesi kedokterannya, ada profesi kepolisiannya juga, jadi sumpahnya dia 2 kali gitu Mbak. Jadi lebih menjaga kesehatan polisi abdi negara juga. Nah, kalau dokter Moriko sendiri itu ada spesialisnya sendiri atau Belum. masih dokter umum? Kebetulan baru lulus 2019 dokternya dokter umum, langsung setelah internship selesai keluar STR definitifnya ngambil polisi ya. Ini ada Bapak sendiri sebagai Kabid Dokes, pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk personil maupun masyarakat nih Pak. ya, jadi khusus untuk personel karena tugas kita ke depan semakin berat. Ya, jadi kesehatan tolong tetap dijaga, prokes karena COVID ini juga belum final selesai, tetap patuhi prokes, masker, hand sanitizer, pola hidup yang sehat, dan kalau memang nanti dapat giliran untuk dapat vaksin booster 2 segera diikuti. Sehingga kita tetap bisa melaksanakan tugas tanpa gangguan-gangguan sakit yang bisa kita alami. Untuk masyarakat demikian juga, ikuti program pemerintah vaksinasi booster kedua secara bertahap, secara skala prioritas. Nanti sekarang lansia, nanti akhirnya akan dapat giliran semua. Ikuti tahapan-tahapannya. Itu saya. Nah, kalau untuk Bapak Moriko sendiri ada nggak pesan-pesan nih untuk kawan-kawan humas mungkin yang ingin mencoba peruntungan nih menjadi anggota Polri? Oh iya, untuk rekan-rekan yang menjadi anggota Polri juga khususnya dari tenaga kesehatan, biasanya setiap tahun ada buka penerimaan untuk yang dari perawat ataupun dokter. Kalau dokter biasanya dari SIPSS. Nah, kalau Bintara biasanya ada Bintara Bapomsus khusus untuk kesehatan. Boleh mendaftarkannya, tapi jangan lupa untuk persiapan dulu sebelum masuk, mulai dari fisik, setelah itu dari pengetahuan, psikotes, kejiwaan juga jangan lupa untuk selalu dijaga sebelumnya dan dicek sebelumnya gitu.
Jadi jangan dadakan. Jangan dadakan ya Pak. Dan pastinya kalau Butuh Mas persiapan. harus menjaga kesehatan jasmani dan rohani ya Pak. Ya baik kawan humas, itu tadi bincang-bincang kita, perbincangan yang sangat menarik terhadap bidang Dokes Polda Sumatera Utara. Tapi kalau misalnya kita sambung mungkin sampai besok pembicaraannya. Nah sekian dari kami hari ini podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara. Saya Bribtu Gendis Purba dan rekan saya Dan saya Bribtu Novriana Nasution. bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan salam presisi. Salam presisi.